Perkenalkan, nama saya Maximilian Yudhistira Pua dengan NIM 23130019 dari kelas A semester 3 Prodi Teknik Informatika D3. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi UAS dari mata kuliah Arsitektur Komputer. Oke, kita langsung saja. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur komputer. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang arsitektur komputer yang merupakan jantung dari sistem komputasi modern. Kita akan menjalani perjalanan arsitektur komputer mulai dari awal kemunculannya hingga perkembangannya yang pesat saat ini. Kita akan memahami komponen yang penting dalam arsitektur komputer serta bagaimana mereka bekerja sama untuk menciptakan sistem yang andal dan efisien. Selain itu, kita juga akan melihat tren terkini dalam arsitektur komputer, termasuk inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan komputasi masa depan. Jadi, ayo kita mulai perjalanan ini dan pelajari lebih tentang jantung sistem komputasi modern. Yang pertama adalah latar belakang arsitektur komputer. Dalam latar belakang ini sendiri terdapat evolusi perhitungan dari mekanis ke digital dan landasan modern. Evolusi perhitungan sendiri, arsitektur komputer berkembang dari alat perhitung sederhana hingga komputer modern. Dari mekanis ke digital, perkembangan teknologi komputer dari kalkulator mekanis hingga komputer digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Landasan modernnya itu, arsitektur komputer membentuk dasar bagi perangkat teknologi yang kita gunakan saat ini. Kita masuk ke evolusi arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkembang dari generasi awal hingga generasi kelima atau generasi sekarang. Awal perkembangannya itu generasi awal berada di tahun 1940-an yang dimana komputer menggunakan tabung vakum dengan ukuran yang besar dan lambat. Selanjutnya ada generasi kedua yang berkembang di tahun 1950-an dengan perkembangannya yaitu transistor menggantikan tabung vakum dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih cepat. Generasi ketiga pada tahun 1960-an yang berkembang dengan sirkuit terpadu atau IC yang memungkinkan miniaturisasi lebih lanjut. Generasi keempat yaitu pada tahun 1970-an yang berkembang dengan mikroprosesor pertama yang diciptakan dan membuka jalan untuk komputer pribadi. Generasi kelima yang sampai sekarang digunakan dengan perkembangannya yaitu komputer dengan prosesor paralel, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Termasuk pada bagian komponen dasar arsitektur komputer. Dalam komponen-komponen sendiri terdapat unit pemrosesan pusat atau CPU, memori akses random atau RAM, penyimpanan data, dan perangkat input-output. Dalam unit pemrosesan pusat atau CPU sendiri terdapat otak komputer yang melakukan operasi perhitungan. Selanjutnya, memori akses random atau RAM, yaitu memori utama atau penyimpanan data dan instruksi yang sedang digunakan. Selanjutnya, penyimpanan data atau hard disk ataupun SSD
yang berguna untuk menyimpan data secara permanen. Selanjutnya, perangkat input-output yang terdiri dari keyboard, mouse, monitor, printer, dan lainnya. Termasuk dalam von Neumann versus Harvard arsitektur. Von Neumann sendiri yang menggunakan satu bus untuk data dan instruksi yang lebih efisien tapi lebih lambat, sedangkan Harvard arsitektur sendiri menggunakan bus terpisah untuk data dan instruksi lebih cepat tapi kurang efisien. Termasuk dalam prinsip-prinsip dasar arsitektur komputer. Ada 4 prinsip arsitektur komputer sendiri, yaitu yang pertama, instruksi set, yang merupakan himpunan instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh CPU. Sedangkan yang kedua, ada manajemen memori, atau cara CPU mengakses dan mengatur data di RAM. Yang ketiga, ada arsitektur pipeline, atau yang berguna untuk membagi instruksi menjadi beberapa tahap untuk meningkatkan kecepatan. Dan yang terakhir ada bus dan interkoneksi, yang merupakan jalur komunikasi antar komponen-komponen komputer. Termasuk dalam perkembangan arsitektur komputer modern. Adapun perkembangan arsitektur komputer modern yang terdiri dari multicore yang memiliki beberapa CPU dalam satu chip dan meningkatkan performa. Lalu ada komputasi awan yang merupakan sumber daya komputasi yang diakses melalui jaringan, bukan perangkat lokal. Adapun juga komputasi terdistribusi yang menghubungkan komputer untuk menyelesaikan masalah kompleks bersama. Serta ada kecerdasan buatan yang merupakan komputer belajar dan memecahkan masalah seperti manusia. Adapun tantangan dan tren terkini dalam arsitektur komputer, yaitu efisiensi energi, yaitu meningkatkan performa dengan konsumsi daya yang rendah. Lalu ada komputasi kuantum yang melebihi batasan komputer tradisional. Selanjutnya ada keamanan cyber yang melindungi sistem komputer dari ancaman. Dan ada juga perkembangan teknologi yang arsitektur komputernya terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita masuk dalam kesimpulan dan prospek masa depan, dan juga presentasi akhir dari tugas ini, yaitu arsitektur komputer sendiri terus berkembang, mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Masa depan akan diwarnai oleh komputasi, kuantum, AI, dan efisiensi energi. Sekian dari saya. Terima kasih.